kita semua, para pastor, diakon, frater, bruder, para suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari umat Kuskupan Agung Medan yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan memasuki minggu keempat bulan Kitab Suci Nasional. Tidak terasa bahwa kita sudah hampir di puncak akhir bulan dalam pendalaman bulan Kitab Suci Nasional. Pada minggu ketiga, kita telah mendengar tentang kitab Deuterokanonika, yakni kitab Tobit, Yudit, dan tambahan pada kitab Ester. Pada minggu keempat ini, kita akan mendengar katekese tentang tambahan pada kitab Daniel, kitab Yesus bin Sirak, kitab Kebijaksanaan Salomo, kitab 1 dan 2 Makabe, dan kitab Baruk serta surat Yeremia. Kita akan melihat garis besar satu persatu dari kitab-kitab ini. Kita mulai dengan yang pertama, tambahan pada kitab Daniel. Mirip seperti tambahan pada kitab Ester, tambahan pada kitab Daniel merupakan tambahan dari kitab Daniel yang ada dalam Protokanonika. Ada 3 tambahan dalam tulisan Deuterokanonika ini, yakni doa Asaria dan nada pujian ketiga pemuda dalam perapian, kisah Susana dan Daniel dengan dewa Bel dan naga Babel. Perbedaan antara kitab Daniel yang ada dalam Protokanonika dan tambahan pada kitab Daniel dalam Deuterokanonika tampak dari bahasa asli penulisan masing-masing kitab. Kitab Daniel ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan tambahan pada kitab Daniel ditulis dalam bahasa Arab. Yang kedua, kitab Yesus bin Sirak. Kitab ini sering disebut dengan kitab Putra Sirak. Kitab ini merupakan kitab yang paling panjang dalam kitab Deuterokanonika. Kitab ini juga mempunyai nama Latin, yaitu Ecclesiasticus, yang berarti kitab gereja. Kitab ini bisa dikatakan gabungan atau sintese dari Taurat, kitab nabi-nabi, dan sastra kebijaksanaan. Artinya, isi kitab ini sebagian besar berlandaskan akan kitab-kitab Taurat yang dijiwai dengan semangat dari kitab nabi-nabi dan ditulis dengan gaya sastra kebijaksanaan. Sehingga secara umum, kitab Yesus bin Sirak berisikan tentang ajaran-ajaran, petuah-petuah, nasihat, dan kebijaksanaan. Ketiga, kitab Kebijaksanaan Salomo. Selain kitab Yesus bin Sirak, kitab Kebijaksanaan Salomo termasuk dalam sastra kebijaksanaan dalam Deuterokanonika. Banyak ahli kitab suci mengatakan bahwa pengarang kitab Kebijaksanaan Salomo tidak bermaksud memperkenalkan dirinya sebagai Salomo, tetapi menjadikan Salomo sebagai narator atau tokoh pengajaran dalam kisahnya. Kitab ini berisikan ajaran kebijaksanaan dan pendidikan bagi orang-orang sebangsanya ketika mereka mengalami penderitaan dan penindasan. Secara umum, kitab ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, berisi tentang hikmat dan nasib manusia. Bagian kedua, tentang pujian terhadap hikmat yang berasal dari Allah. Dan bagian ketiga adalah hikmat dalam sejarah umat Allah dari Adam sampai Yusuf. Kitab selanjutnya adalah kitab 1 Makabe dan 2 Makabe.
Nama kitab ini berasal dari julukan bagi Yudas, seorang Yahudi yang memimpin pemberontakan bangsanya melawan pemerintahan Antiochus Epiphanes, Raja Syria dan Mesopotamia. Dalam bahasa Ibrani, kata Makabe berarti palu atau martir. Dalam perkembangan waktu, julukan Makabe tidak hanya ditujukan kepada Yudas, tapi juga kepada saudara-saudara yang lain yang menggantikan dia sebagai pemimpin pemberontak. Karena itulah Yudas dan saudara-saudaranya kemudian dikenal dengan sebutan kaum Makabe. Ada 4 tulisan yang diberikan judul Makabe, yakni 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, dan 4 Makabe. Meskipun judul-judul tersebut mengandung angka yang berurutan, kitab 2 Makabe bukan kelanjutan dari kitab 1 Makabe, begitu pula yang lainnya. Masing-masing kitab berdiri sendiri dan tidak meneruskan kisah yang disajikan oleh kitab yang sebelumnya. Gereja Katolik hanya menerima kitab 1 Makabe dan 2 Makabe sebagai bagian dari kitab suci dan termasuk dalam Deuterokanonika. Yang kelima, kitab Baruk dan surat Yeremia. Baruk bin Neria adalah sekretaris Nabi Yeremia dan menulis pewartaan dan pengajaran Nabi Yeremia agar bahan-bahan tersebut terpelihara bagi generasi yang akan datang. Atas alasan inilah kitab Baruk dan surat Yeremia dalam Deuterokanonika bisa dianggap sebagai satu kitab karena Baruk ingin meneruskan dan menafsirkan kata-kata dari gurunya, yakni Nabi Yeremia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah katekese ini tentang garis-garis besar isi kitab tambahan pada kitab Daniel, Yesus bin Sirak, kebijaksanaan Salomo, 1 dan 2 Makabe, kitab Baruk dan surat Yeremia yang semuanya termasuk dalam kitab Deuterokanonika. Ini hanyalah garis-garis besar untuk lebih mengenal dengan baik, memahami dengan baik isi dari setiap kitab ini. Mari kita baca kitab suci kita masing-masing, khususnya juga dalam bulan kitab suci nasional ini. Semoga dengan katekese ini kita sebagai umat Katolik semakin mencintai kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari keseluruhan kitab-kitab suci yang diakui oleh gereja kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.